Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Kufia, NIM 2001111000193. Kami dari kelompok 2 membahas mengenai rel kereta api dan hunian, studi penataan hunian di bantaran rel kereta api Kelurahan Jebres. Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping sandan dan pangan. Perumahan tidak hanya semata-mata menjadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai pemenuhan tempat tinggal. Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan meningkat. Dengan peningkatan ini mengakibatkan semakin terbatasnya ketersediaan lahan serta minimnya infrastruktur kota seperti jalan dan bahkan drainase, di mana ketersediaan ini menghambat lajunya pembangunan formal, sehingga mendorong masyarakat untuk menghuni kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, seperti lokasi sepanjang bantaran sungai dan bantaran rel kereta api, di mana di kota Surakarta, permukiman yang berada di sepanjang garis sempadan jalan rel kereta api di kawasan stasiun Jebres mengakibatkan fenomena ini bertentangan dengan penataan ruang wilayah serta pelaksanaan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nindi Romandina dengan NIM 2001111000185. Selanjutnya, di kota Surakarta banyak didirikannya permukiman liar di bantaran rel kereta api. Lahan tersebut merupakan milik PT Kereta Api Indonesia atau biasa dikenal dengan PT KAI, dan berfungsi sebagai pelindung badan kereta api dari kerusakan, gangguan, serta sebagai cadangan untuk pengembangan di masa yang akan datang. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya fungsi guna lahan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti munculnya berbagai kerusakan dan gangguan badan rel kereta api, serta kurangnya tingkat keamanan bagi para penghuni. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah mengatur larangan bagi siapapun untuk mendirikan permukiman di bantaran rel kereta api. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 178 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, serta menanam jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada jalur rel kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan rel kereta api. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 140 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membangun perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Yang dimaksud dengan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan berbahaya. Baik, saya Putri Diayu dengan NIM 227. Kita tahu bahwa tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya di mana antara lain yaitu sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan daerah sempadan sungai maupun daerah rawan bencana. Dan daerah sempadan rel kereta api ini juga dapat membahayakan dan melengser pada asas serta tujuan dari penataan ruang di Indonesia sendiri. Dan bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum berjalan secara maksimal. Semakin bertambahnya pemukiman di bantaran rel kereta api juga disebabkan oleh pembiaran dan kurangnya pengawasan oleh PT KAI sebagai pemilik lahan serta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam mengawasi penataan ruang di daerahnya, dan juga belum sesuai dengan penataan ruang Kota Surakarta sendiri. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja dan mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.
Perkenalkan, saya Farel Hilmi Fatuberti dengan NIM 2001-111-00108. Jadi dalam pembahasan analisis mengenai tata ruang ini adalah pada pemukiman yang berada di sepanjang garis sepadan rel kereta api di kawasan Stasiun Jebres, atau lebih tepatnya di RT 1, RT 2, RT 3, RW 8 Kampung Petoran, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jadi pemukiman tersebut itu yang ada di Kampung Petoran itu berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, yang mana jarak dari bantalan rel kereta api dengan pemukiman warga itu berjarak hanya sekitar 1 hingga 2 meter, yang sangat dekat dengan rel kereta api tersebut dan juga berbahaya, yang mana bangunan-bangunan tersebut bersifat hunian permanen maupun semi permanen. Nah, bangunan-bangunan ini berdiri mulai sejak tahun 1977, yang mana sebelum tahun tersebut itu lahan-lahan yang ada di sekitar garis sempadan atau tepatnya di garis sempadan rel kereta api tersebut merupakan lahan kosong yang tak terawat. Dan semenjak tahun 1977 mulai ada pemanfaatan lahan oleh warga yang mendirikan bangunan hunian maupun untuk usaha, yang semakin padat, semakin waktu juga semakin padat pembangunannya. Nah, apa yang dilakukan oleh warga tersebut mengenai pendirian bangunan yang berada di wilayah garis sepadan rel kereta api merupakan salah satu bentuk pelanggaran mengenai ketentuan yang ada di dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menyatakan bahwasannya ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ruang milik jalur kereta api merupakan ruang sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur rel kereta api yang lebarnya paling rendah itu 6 meter. Lalu ada pula pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang juga menyatakan mengenai batas ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 meter. Nah, lalu selain melanggar ketentuan dengan mendirikan hunian di bantaran rel kereta api atau di wilayah garis sepadan rel kereta api, itu juga telah melanggar ketentuan daripada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang garis sempadan, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta tahun 2011 hingga 2031. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai kebijakan penataan hunian di bantaran kereta api. Selain mengganggu kelancaran operasional kereta api, adanya hunian ilegal di bantaran rel kereta api menjadi penghalang bagi pembangunan proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Karena lahan yang akan digunakan oleh pemerintah telah digunakan atau didirikan bangunan oleh warga. PT KAI Persero berencana akan menetapkan hunian ilegal di Kampung Petoran yang berjarak 6 meter dari jalur kereta api. Nantinya PT KAI akan membangun tembok pembatas sehingga tidak ada lagi hunian yang berjarak sangat dekat dengan rel kereta api. Bagi warga yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah dalam proyek strategis nasional. Bahwa penataan ruang selalu disertai atau menimbulkan penggusuran terhadap kelompok tertentu. Penggusuran tanpa permukiman kembali menghasilkan permukiman ilegal di daerah pinggiran kota atau di permukiman kumuh yang sudah dibentuk. Apabila penggusuran terpaksa ditempuh untuk pembangunan, diupayakan agar mereka yang tergusur disediakan tempat yang pasti di mana mereka akan tinggal atau dipindahkan. Perumahan yang layak merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kelayakan pelayanan kesehatan. Dan standar penggusuran yang telah diatur dalam ketentuan komentar umum PBB nomor 7 tahun 1997 tentang penggusuran paksa terhadap pasal 11 konvensi ECOSOC, yaitu ada musyawarah sejati yang tulus antara kedua belah pihak, ada pemberitahuan yang lengkap dan rasional tentang rencana penggusuran, dan alternatif solusi pindah yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya atau lebih baik dan tempat sebelumnya. Ada kehadiran perwakilan pemerintah yang hadir saat penggusuran berlangsung. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah proyek strategis nasional yang dijadikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran belum mengadopsi ketentuan hak asasi manusia tersebut. Tujuannya dibentuk Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 adalah untuk mempercepat penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan proyek strategis nasional yang seringkali terhambat karena tanah yang akan digunakan telah dikuasai oleh masyarakat. Namun ketentuan tersebut justru kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat terdampak. Penataan ruang yang baik dan optimal adalah penataan ruang yang sekaligus untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, bukan justru mengorbankan kelompok yang secara ekonomi dan sosial berada di posisi yang lemah. Sebagaimana menurut teori kemanfaatan, yaitu it tends to produce benefit, advance, pleasure, good, and happiness, or to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest considered. Law should be designed and implemented to maximize the total quantum of happiness or pain in the community. Merujuk pada pandangan tersebut, kebijakan penataan ruang sebisa mungkin memberikan pemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penataan hunian di bantaran rel kereta api yang dapat memberikan perlindungan hak atas hunian yang layak bagi masyarakat, tanpa harus menghalangi proses pembangunan kota yang dilakukan oleh pemerintah. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep penataan hunian bantaran rel kereta api. Konsep rumah deret susun sewa dapat dijadikan alternatif bagi para pemukim di bantaran rel kereta api. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara yang mempunyai permasalahan yang sama, yaitu pemukiman ilegal. Salah satu negara yang menerapkan konsep ini yaitu negara India. Proses pemindahan pemukiman ini dikelola seluruhnya oleh orang-orang yang terkena dampak dengan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan PT KAI untuk mendirikan rumah deret susun sewa untuk menata hunian di bantaran rel kereta api. Pembangunan rumah deret susun sewa dapat dilakukan pada lahan aset PT KAI di sepanjang bantaran rel kereta api. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi win-win solution bagi semua pihak. Bagi masyarakat bantaran rel kereta api, mereka dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dengan jaminan kepemilikan jangka panjang tanpa harus pindah dari lokasi yang mereka huni selama ini. Bagi PT KAI selaku pemilik lahan, dapat memperoleh keuntungan melalui pengusahaan lahan di bantaran rel kereta api tanpa harus kehilangan aset. Bagi Ditjen Kereta Api, Kementerian Perhubungan dapat tetap melaksanakan pembangunan untuk pengembangan transportasi kereta api tanpa terhalang oleh adanya hunian liar di bantaran rel kereta api. Sedangkan bagi pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memperoleh lahan yang sangat dibutuhkan untuk perumahan bagi MBR. Terima kasih. Lutfia Azizah, NIM 2001111000183. Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka kelompok kami dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Sempadan jalan rel kereta api yang digunakan oleh warga untuk mendirikan pemukiman sebenarnya merupakan daerah yang berfungsi untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. Pendirian bangunan
di garis sempadan rel kereta api telah melanggar ketentuan tentang batasan larangan untuk membangun atau mendirikan bangunan di dekat jalan rel kereta api. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 42 ayat 1, pasal 178, pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kemudian pasal 140, pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang garis sempadan dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Kenalkan, nama saya Arfa Sugiarto, NIM 2001111000187. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan terkait kesimpulan. Kebijakan penertiban hunian di bantaran rel kereta api di Kelurahan Jebres untuk pembangunan proyek double track atau rel ganda sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penataan hunian di bantaran rel kereta api yang dapat memberikan perlindungan hak atas hunian yang layak bagi masyarakat tanpa harus menghalangi proses pembangunan kota yang dilakukan oleh pemerintah. Konsep rumah deret susun sewa dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau PTKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi permukiman bantaran rel kereta api serta penyediaan perumahan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.